Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Manusia itu terdiri atas badan dan jiwa. Ketika badan terpisah dari jiwa, kita menyebutnya mati. Badan masuk kubur dan menjadi hancur. Jiwa tetap hidup dan langsung diadili dalam 3 kategori: neraka, api penyucian, dan surga. Oleh karena itu, kemarin kita merayakan semua orang kudus. Mereka bahagia di surga bersama Allah karena mereka telah hidup dengan tepat. Hari ini kita mengingat mereka yang masih harus disempurnakan di api penyucian. Jadi yang kita doakan adalah orang-orang yang berada di api penyucian. Kalau di neraka itu berarti sudah tidak bisa lagi. Agar apa? Kenapa kita berdoa? Agar mereka dilepaskan dari derita api penyucian. Inilah panggilan gereja. Kita tidak hanya bekerja keras bagi keselamatan dunia ini, tetapi juga bekerja keras untuk keselamatan mereka yang belum berhasil masuk surga. Kenapa yang kita doakan adalah yang di api penyucian, mereka yang belum berhasil masuk surga. Sementara di neraka itu adalah orang yang tidak berhasil. Dalam konteks ini marilah kita merenungkan Injil Yohanes yang baru saja kita dengar dalam 3 poin berikut. Yang pertama, misteri kematian dalam kebangkitan. Secara kodrat manusia dicipta serupa dengan Allah. Sekali dicipta, manusia akan hidup selamanya. Memang karena dosa manusia kemudian masuk dalam jeda sesaat yang bernama kematian. Namun jiwa tidak pernah mati. Pada penghakiman terakhir, jiwa dan badan akan bangkit dan bersatu kembali. Itulah mengapa manusia itu dicipta sekali, selamanya dia hidup. Hal ini kemudian dibuktikan oleh Yesus. Tubuhnya mati dan masuk kubur selama 3 hari. Namun pada hari Minggu pertama minggu itu, ia kembali hidup karena jiwanya bersatu lagi dengannya. Dengan demikian kematian hanyalah saat jeda sejenak. Misteri kematian menjadi begitu jelas karena kebangkitan Yesus. Dan inilah harapan yang indah bagi kita. Setelah mati ada hidup, bahkan ada hidup yang kekal. Yesus telah memulainya dan kita mengikutinya. Dialah yang pertama yang sulung bangkit dari antara orang mati. Kita, saudara dan saudarinya, ikut bangkit bersama dengan Dia. Yang kedua, hidup manusia dalam 2 filter. Hidup manusia satu kali untuk selamanya, maka di situ terdapat 2 filter penting. Filter pertama adalah saat mati. Karena penebusan Yesus, manusia tidak berada di tempat penantian, tetapi jiwanya langsung menempati tempat tinggal yang telah disediakan Tuhan. Ingat doa aku percaya. Di situ kita mengatakan Yesus turun ke tempat penantian. Berarti selama ribuan tahun ada sekian banyak jiwa menantikan surga terbuka. Dan surga itu terbuka ketika Yesus bangkit dari mati. Maka ia turun ke tempat penantian untuk menjemput mereka, orang-orang benar itu, menuju ke surga. Dan sekarang tidak usah menunggu.
Enggak perlu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau hidupnya beres, langsung bisa dijemput Tuhan. Tidak usah menunggu ke tempat penantian. Pada saat badan dan jiwa bersatu kembali, disitulah kita juga akan dimasukkan ke dalam manusia yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, Ekaristi pada hari ini dalam rangka filter yang pertama. Sebelum masuk filter yang final, masih ada sekian banyak orang yang belum sempurna. Disinilah kita membaktikan diri untuk jiwa mereka. Dalam kitab Makabe, untuk menolong mereka yang meninggal supaya dihapuskan dosanya, kita harus membuat kurban penghapus dosa. Hal ini kemudian diterjemahkan dalam Gereja Katolik dalam 3 tindakan. Yang pertama, mengunjungi makam dan menabur bunga. Kalau itu dimakamkan. Kalau di kolumbarium ya sebisa mungkin begitu. Ada 3 kan. Yang kedua berdoa, yang diutamakan adalah Ekaristi. Kenapa Ekaristi? Karena di situ disatukan dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan yang ketiga, berbuat silih dalam bentuk puasa dan mengaku dosa. Apabila ketiga hal itu dilaksanakan sekurang-kurangnya tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 8, kiranya Allah memberikan belas kasih untuk mereka yang meninggal agar dinyatakan bebas dari api neraka. Disitulah yang disebut dengan kurban penghapus dosa. Kita berkorban supaya orang yang mati dihapuskan dosanya. Kemudian yang ketiga, Yesus sebagai harapan orang berdosa. Yesus hari ini berjanji, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Aku bangkitkan pada akhir zaman. Oleh karena itu, Ekaristi hari ini disebut untuk para arwah orang beriman. Jadi mereka yang beriman tapi belum disempurnakan. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Inilah harapan yang diberikan Kristus kepada para muridnya. Sebab kita tidak mati tetapi dihidupkan kembali. Bagaimana kita bisa menikmati janji yang indah ini? Tuhan berkata, setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa orang-orang yang percaya kepadanya? Yaitu orang-orang yang mau bertobat. Dan kata Paulus di situ diungkapkan, jangan berbuat dosa lagi. Dalam rumusan Rabu Abu dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat mengantar orang yang percaya untuk hidup memihak Allah dan menolak setan. Ini berarti orang yang percaya pasti bertobat dan tetap setia kepada Allah sampai mati. Seperti Kristus yang mati dengan taat hanya kepada kehendak Allah. Semoga cara hidup kita yang beriman, percaya dan setia kepada Tuhan menjadi sarana pertolongan bagi mereka yang meninggal. Tuhan memberkati.